Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, salam kehidupan, dan terus mari kita menggali kebenaran-kebenaran Tuhan dari dalam firman Tuhan. Dan pada malam ini biarlah Roh Kudus terus menjamah kita untuk mengenal setiap apa yang Tuhan ingin kita ketahui dari isi hatinya dalam kitab sucinya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh menyadari tanpa Dikau, tanpa penerangan firman-Mu, maka kami tak akan mungkin bisa berperan sebagaimana yang Engkau sendiri inginkan kami perankan sebagai anak-anak Tuhan. Dan karena itu ya Roh Kudus, terangi hati kami, terkhusus saat ini bila kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampun dosa kami, perkenankan kami menghampiri hadirat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan lagi satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Roh Penuntun di Jalan yang Rata. Diambil dari Mazmur 143 ayat 10, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ibu Bapak, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, maka itu sangat mustahil kita dapat memerankan dengan baik tanggung jawab dan panggilan kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini. Atau tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus, kita sangat sulit untuk memerankan misi Allah di dalam dunia ini yang kita perankan lewat berbagai macam tanggung jawab yang Tuhan perkenankan. Karena paling tidak Roh Kudus itu melahirbarukan, karya-karya Roh Kudus itu melahirbarukan, menginsapkan akan dosa-dosa kita, lalu kemudian menuntun dalam setiap perjalanan, menuntun dalam mengambil setiap keputusan, dan juga menumbuhkan setiap semangat dan kerinduan kita bertumbuh ke arah Kristus, dan juga memampukan kita untuk bisa memerankan talenta-talenta yang ada pada kita. Dan terkhusus pada malam ini kita menyaksikan bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Di ayat-ayat yang lain kita menjumpai bagaimana Yesus itu sendiri menjanjikan kepada kita akan datangnya Roh Penghibur yang akan menuntun dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada mereka yang akan dilakukan oleh penghibur dalam hati orang-orang berdosa, Dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tetapi di sini juga Dia mengatakan apa yang akan Sang Penghibur lakukan kepada orang-orang yang benar-benar mengasihinya. Itu kata-kata kunci yang penting. Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang benar mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan itu suatu sukacita yang sangat besar. Janji yang sama indahnya juga diulangi dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Hal ini bukan berarti bahwa orang-orang Kristen mengetahui semua pengetahuan dunia. Kita membutuhkan pengetahuan dunia. Kita membutuhkan orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Kita butuhkan orang-orang yang punya kompetensi mengelola gereja, mengelola keluarga, mengelola pendidikan, mengelola usaha-usaha dan peran-peran lainnya. Tapi tidak cukup dengan kepandaian dan pengetahuan tanpa hikmat Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus. Para rasul-rasul sendiri, kecuali Rasul Paulus, adalah nelayan-nelayan yang sesungguhnya tidak terpelajar, tidak terlalu banyak memiliki pengetahuan, atau punya pengetahuan yang terbatas, juga tinggal di sekitar tempat yang terpencil,
di sebuah danau kecil, dan banyak orang percaya yang sederhana berada dalam perjalanan menuju ke kemuliaannya. Banyak orang-orang sederhana yang mengikuti Yesus, tapi mereka semua itu, satu hal yang menggembirakannya lah, mereka tahu pasti bahwa Alkitab itu benar, Allah itu ada, keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu peran Roh Kudus menjadi penting. Kita mohon, kita pinta kepada Tuhan agar Roh Kudus itu menuntun kita di jalan yang rata, di tanah yang rata. Betapa jalan kita yang kita tempuh hari demi hari berliku-liku, kita menjumpai kerikil-kerikil tajam, lorong-lorong yang gelap, dan kita membutuhkan Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa, ya Roh Kudus, Sang Penuntun hidup kami. Kami rindu terus Roh Kudus melahirbarukan kami, menuntun kami ke jalan yang benar, menumbuhkan setiap semangat juang kami. Karena dalam kehidupan kami ada banyak hal yang bisa mematikan semangat juang kami, tapi Roh Kudus akan menuntun kami, menumbuhkan setiap semangat juang kami, sehingga peran kami dalam keluarga, dalam gereja, di tempat di mana kami mengabdi, melayani, di sana terus Engkau tumbuhkan semangat melayani, optimisme yang berpengharapan, juga memampukan kami melewati setiap tantangan, dan memampukan kami untuk bisa menggunakan setiap talenta yang ada pada kami. Dengan kuasa Roh Kudus, kami memiliki keterbebanan untuk terus terlibat di dalam karya penyelamatan Allah. Saatnya malam ini kami akan beristirahat, tubuh kami lelah, letih, dan lesu, dan dengan istirahat yang cukup, kami bisa pulih kembali untuk besok menyongsong fajar yang baru, mengangkat tanggung jawab dan peran. Dan kami terus berdoa, begitu banyak kami yang bergumul karena sakit penyakit, anak-anak kami yang sedang dalam perjuangan masa depan, bagi merantau dalam dan di luar negeri, topanglah dengan Roh Kudus menuntunnya ke jalan yang rata. Ini doa kami Bapa, berkenanlah kiranya mendengarkannya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang pada malam ini kami terus percaya berkat Allah akan dinyatakannya. Dan karena itu Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara, di tengah gumul apapun dan perjuangan hidup saudara, bukalah hati dan kehidupan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sapaan kasih ini kiranya terus memotivasi kita untuk terus hidup di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kita dituntun ke jalan yang rata. Soli Deo Gloria.